Bab 407. Bayangan aliansi bela diri. Hansen. Orang alam dewa yang berasal dari Liga Pembunuh Dewa. Anggun. Mulia. Tusido putih buatan khusus yang pas. Benar-benar memancarkan aura dari tubuhnya. Namun, kini, plak. Sebuah tamparan tiba-tiba mendarat di wajahnya yang penuh dengan ekspresi bangga dan percaya diri dari jarak puluhan meter. Terlihat jelas, giginya keluar. Selanjutnya, tubuhnya terbang, berguling seperti gasing terbang. Entah berputar berapa kali, karena terlalu cepat. Hanya tahu sangat berantakan, sangat amat berantakan, seperti seekor anjing. Ia berbaring di lantai dengan mulut terbuka, terus memuntahkan darah, dan seluruh wajahnya sudah kehilangan rasa. Kepala juga sakit, seperti mengalami gegar otak. Tamparan Louis Lu sangat kejam, yang langsung menghancurkan fisik dan psikologis Hansen. Hansen terkejut, menghindar. Bagaimana ia bisa menghindar dari tamparan seperti ini, yang tiba-tiba muncul di kehampaan pada jarak puluhan meter? Sama sekali tidak bisa menghindar, hanya bisa menyerah di bawah tamparan Louis Lu. Yudakyu juga terkejut. Orang kuat di matanya, Hansen, ternyata ditampar oleh Louis Lu dan berubah menjadi seperti ini. Tusido putih yang melekat di tubuhnya juga berubah robek-robek karena Louis Lu. Ia adalah alam dewa. Menamparkan alam dewa seperti menamparkan anjing. Mengapa orang yang berasal dari negara Long ini begitu menakutkan? Kedua mata Yudakyu juga bergetar dengan hebat. Hampir tidak bisa bernapas. Akhirnya ia juga mengerti bagaimana 3 penguasa aula meninggal dunia sebelumnya. Mereka langsung dibunuh oleh Louis Lu. Cepat pergi dari sini. Apakah sedang menungguku mengantarmu menemui Yesus? Usai Louis Lu berujar, membuat Hansen yang ketakutan langsung melarikan diri. Sebelumnya ia menunjukkan dirinya sangat anggun, maka sekarang akan sangat berantakan. Yudakyu menelan saliva sendiri. Sebenarnya ia lebih berharap Louis Lu membunuh Hansen, namun ia tidak berani mengatakannya. Orang hebat seperti Louis Lu melakukan hal apapun, tidak tiba di gilirannya untuk meragukannya. Mengapa Louis Lu tidak membunuh Hansen? Bisa membunuhnya, tapi tidak perlu. Yang hidup lebih berharga daripada yang mati. Di telapak tangan Louis Lu ada setetes darah, yang dikunci olehnya dengan jimat biru kuno. Tetesan darah ini baru saja ia dapatkan dari tubuh Hansen. Bisa juga dijelaskan, jika Louis Lu ingin membunuh Hansen, ia bisa melakukannya kapanpun. Sekalipun Hansen berada ribuan mil jauhnya, membunuhnya juga hanya membutuhkan satu pikiran. Senior Lu. Ketika Yudakyu menghadapi Louis Lu lagi, ia tidak lagi sesantai sebelumnya. Sekujur tubuhnya penuh tekanan, yang membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Wajah Louis Lu justru telah berubah tenang, dengan senyuman murni mengembang di wajahnya. Benar-benar berbeda dengan Louis Lu yang menyerang alam dewa yang tidak bisa balik melawan sebelumnya. Yang mulia Kyu, jika aku memberitahumu Raja Tianxia belum mati, kamu percaya atau tidak percaya? Louis Lu tiba-tiba berujar. Mata Yudakyu bergetar. Deru napasnya benar-benar membeku. Tatapan mata yang gemetar menatap pemuda di depan. Membayangkan wajah Louis Lu berubah menjadi topeng kepala naga yang kuat. Dong. Jantung Yudakyu bergetar hebat. Kemudian ia berlutut ke bawah lantai. Ia mengerti. Ia mengerti semuanya. Pantas saja kemampuan pemuda ini begitu menakutkan. Tak heran pemuda ini memandang kagum saat dirinya mengatakan ia tidak pernah lupa dirinya berasal dari negara Long. Ternyata, Yudakyu, salam hormat kepada Kaisar Dewa Louis. Suara Yudakyu gemetar.
mendongakkan kepalanya dan terlihat bersemangat. Beriringan ia berujar, "Kaisar Dewa Louis." Sekujur tubuhnya terus gemetar, dan air mata mengalir deras. Ia menangis. Ini adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Jika harus menemukan satu alasan, mungkin ia mengalir darah negara Long, dan membuatnya menangis. Ternyata Kaisar Dewa Louis masih hidup. Ternyata dalam hidupnya juga memiliki saat yang beruntung berhubungan dengan Kaisar Dewa Louis dengan jarak yang begitu dekat. Yang Mulia Qiyu, apakah kamu bisa percaya padaku sekarang? Louis Lu bertanya sambil tersenyum. Yuda Qiyu menyeka air matanya dengan kasar, merasa sedikit malu dan berujar, "Maaf membuat Kaisar Dewa Louis melihatku seperti ini." Louis Lu tidak peduli dan berujar, "Aku punya beberapa pertanyaan, dan ingin bertanya kepada Yang Mulia Qiyu." Kaisar Dewa Louis, tanyakan saja. Selama Yuda tahu, Yuda pasti akan menjawab. Louis Lu mengangguk dan bertanya, "Sebelumnya aku mendengar percakapan kamu dengan 3 penguasa aula. Sepertinya Shadow Pavilion sejak lama telah berhubungan dengan aliansi bela diri negara Long. Apakah bisa beritahu apa yang terjadi kepadaku?" Mimik wajah Yuda Qiyu mematung. Merasa sedikit kesulitan, Louis Lu berujar, "Tidak perlu khawatir. Aku hanya penasaran dan bertanya saja. Tidak mewakili posisi aliansi bela diri." Ia mengerti apa yang dipikirkan Yuda Qiyu dari percakapan mereka sebelumnya. Louis Lu mendengar Shadow Pavilion adalah hubungan musuh dengan aliansi bela diri negara Long. Oleh karena itu Yuda Qiyu khawatir jika ia mengatakannya akan menyinggung Louis Lu. Mau bagaimanapun ia tidak tahu sikap Louis Lu terhadap aliansi bela diri. Namun jika Louis Lu berujar demikian, Yuda Qiyu pun menghela napas lega. Matanya sedikit berkedip dan berujar, "Shadow Pavilion awalnya adalah bayangan aliansi bela diri." Masih dengan kalimat yang sama. Terang dan gelap hidup berdampingan. Di mana ada terang, pasti ada kegelapan. Dan keduanya saling bergantung. Hubungan antara aliansi bela diri dan Shadow Pavilion adalah seperti ini. Aliansi bela diri mewakili cahaya dan keadilan. Setidaknya orang beranggapan seperti itu. Tapi orang-orang yang justru menjaga ketertiban aliansi bela diri, selama adalah manusia, pasti memiliki emosi dan rasa egois. Di mana ada rasa egois, di situ ada sisi gelap. Ini seperti Philip Yin diam-diam melatih prajurit pemberani untuk membantunya melakukan hal-hal yang tidak dapat dirinya lakukan secara pribadi. Aliansi bela diri juga membutuhkannya. Shadow Pavilion setara dengan keberadaan prajurit pemberani dari keluarga Yin. Hanya saja karena suatu alasan, Shadow Pavilion putus hubungan dengan aliansi bela diri untuk menjaga citra keadilannya. Tentu saja aliansi bela diri tidak mungkin mengakui keberadaan Shadow Pavilion. Cara terbaik adalah mendaftarkan semua anggota Shadow Pavilion sebagai penjahat yang dicari dan membunuh mereka. Sebab alasan inilah Shadow Pavilion saat itu dikejar dan dibunuh oleh Liga Bela Diri negara Long hingga ke negara Serigala Utara. Setelah bertahan selama beberapa tahun, baru perlahan-lahan berubah menjadi kuat lagi. Bersambung.